Alia, Anissa, Alina, Asfia, Audrey, Linda, Dennis, Devani, Faresa, Faris, Fatma, Jingga, Devita, Alifatul, Kurnia, Lainiatun, M. Faiz, Muhammad Faiz, Muhammad Akila, Nila, Naila, Rahmatun, Roshida, Faturina, Salsa, Seta, Fatna, Sofia, Uci, Talita, Tiana, Wahyuni, Yunita, Zain Bagas. Oke, pertemuan kemarin kita membahas bab masih ingat apa aja isinya bab sudut? Yang pertama zina, yang kedua yang ketiga homer, mencuri, kemudian nah sebenarnya kita kan sekarang bahas bab buat itu sebenarnya termasuk dalam bab hudud, tapi pada tahun berapa kemudian dikeluarkan dari bab hudud dan jadikan bab sendiri. Nah buat itu termasuk salah satu hudud karena ada tertulis dalam Al-Quran. Udah pernah dengar buat itu apa? Belum pernah dengar sama sekali. Buat itu artinya pemberontak. Buat itu pemberontak. Nah, kali ini kita akan membahas sebabnya buat itu ada pengertian, kemudian dasar hukum memerangi, yang ketiga tindakan hukum terhadap pelaku buat, yang keempat status hukum pelaku buat, kemudian hukum memerangi buat dan batasannya, yang terakhir hikmah hukuman bagi pelaku buat. Nah yang pertama yaitu pengertian buat. Minta tolong ya, tolong baca. Al-Zakar Syari mendefinisikan kata al-ghadyu yang merupakan bentuk masdar dari kata al-buhad yang mempunyai arti melampaui batas perbuatan dzalik dan menolak kebenaran. Adapun buhad dalam pengertian syar'a adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpinan Islam yang berdiri secara sah. Terima kasih. Nah, kalau di Indonesia pemerintahnya bentuk apa? Presiden. Dipimpinnya oleh presiden. Nah, jadi kalau di sini kalau dalam Islam itu merupakan imam yang sah. Kalau di Indonesia itu presiden. Jadi jika terdapat beberapa golongan ataupun kelompok orang yang dia itu berniat untuk menentang dan memberontak presiden, maka termasuk salah satu pelaku buat. Di Indonesia itu contohnya sudah pernah dengar KKB? Ya, KKB kelompok bersenjata Papua. Terus ada organisasi Papua Merdeka. Ya itu ada gerakan Aceh Merdeka benar. Ya itu termasuk zaman dahulu. Ya, PKI. Banyak sekali contoh-contoh buku dan di Indonesia. Nah kalau kan yang sekarang lagi viral itu KKB, kemudian KAL, OPM itu masih sangat majalah di Indonesia. Kemudian yang kedua, Ya yang mau disebutkan dasar hukum memerangi buat. Yang pertama, mereka itu salah satu disebut sebagai pelaku buat jika memiliki kekuatan atau bersenjata. Nah, selain itu mereka juga harus memiliki memiliki pengikut. Ya, memiliki
bersenjata. Jadi meskipun mereka di Papua, meskipun mereka jauh dari kota, tapi mereka itu memiliki asupan senjata yang sangat banyak. Selain itu mereka juga menentang ataupun ingin keluar dari kebijakan pemerintah karena mereka itu merasa ansos, merasa tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Malah mereka itu hampir ingin bergabung dengan Australia karena mereka kebijakan tidak ada pemerintah. Yang ketiga, memiliki pemikiran yang berbeda dengan pemerintah seperti KKB. Jadi mereka itu tidak sejalan atau tidak sepemikiran dengan pemerintah. Makanya mereka ingin memisahkan diri dari NKRI. Yang ketiga, tindakan hukum pada pelaku buat. Nah, pelaku buat itu tidak langsung serta-merta diperangi, dibunuh ataupun disiksa oleh pemerintah ataupun oleh jika jangan dulu kan oleh khalifah ya, kalau zaman Nabi Muhammad. Nah, tapi cara untuk menaklukkan pelaku buat itu harus dengan cara halus dulu. Yang pertama mengirim utusan kepada pelaku buat. Mengirim utusan, jadi tidak langsung diperangi, tapi perwakilan dari pemerintah itu mengirim utusan, kalau di KKB itu mengirim TNI untuk ke daerah KKB, ke daerahnya Papua. Dia itu bertanya, apa sih alasanmu, apa sih keinginan terhadap pemerintah. Jadi tidak langsung diperangi, tapi diminta tanya dulu alasannya apa, karena ingin memberontak itu. Yang kedua, menasihati dan mengajak dalam kebaikan. Nah, setelah ditanya-tanya, setelah dikorek informasi kejelasannya itu gimana, kenapa kok ingin memberontak, kenapa kok ingin keluar dari NKRI. Nah, setelah itu baru dinasihati dan diajak dalam kebaikan, diajak kembali ke NKRI, diajak tobat. Nah, jika dua hal tersebut belum, dia KKP ataupun semua pelaku bukan tidak mau kembali ke jalan yang benar, maka yang ketiga baru diberi ancaman. Nah, diberi ancaman itu jika mereka meminta waktu itu dikasih, tapi syaratnya jika mereka meminta waktu untuk berpikir, kan mungkin bisa gini ya, aku tak berpikir wis mungkin dengan berpikir ini aku bisa kembali ke jalan yang benar. Tapi jika mereka meminta waktu hanya untuk mengulur-ulur ataupun menggunakan strategi untuk menyerang pemerintah, maka itu tidak boleh dikasih waktu, harus langsung. Nah, jika ketiganya mereka tidak mampu balik ke jalan yang benar, maka mereka harus yang keempat, harus diperangi sampai mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau zaman Rasulullah itu ada cerita ketika Nabi Muhammad wafat, itu dipimpin oleh siapa? Islam. Abu Bakar. Ya, yang pertama kan khalifah. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Abu Bakar, kemudian Nah, ini waktu pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Setelah Nabi Muhammad meninggal, itu banyak sekali kaum muslim yang murtad, yang keluar dari Islam karena mereka itu terkena rayuan dari kaum kafir. Nah, jika kamu keluar Islam, maka saya akan memberimu harta yang banyak. Jadi banyak sekali dari kaum muslimin yang murtad, yang memberontak, tidak mau membayar pajak, tidak mau lain-lain. Jadi tugasnya Khalifah Abu Bakar itu memerangi kaum muslimin yang murtad agar mau kembali ke Islam. Yang keempat, status hukum pelaku buat. Tolong dibacakan siapa? Saya kerjakan ayatnya. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Nah, ini dijelaskan bahwa jika terdapat
boleh diperangi. Nah, yang pertama, wajib diperangi itu jika mereka itu menyerang wanita ataupun menyerang warga sipil. Seperti kemarin saya lihat berita itu KKB yang itu berita yang viral menyerang warga sipil yang kerja di DWR yang kelas 1 yang disiksa itu. Nah, karena mereka menyerang warga sipil bukan para TNI, jadi mereka juga termasuk salah satu perang buat yang wajib diperangi. Kemudian yang kedua, jika mereka itu merintangi atau menghalangi perjuangan jihad menuju kebaikan. Nanti kalau dalam Islam itu jika kaum muslim menghalangi kaum muslimin lain yang ingin berperang terlebih. Yang ketiga, mengambil bagian dari baitul mal muslimin karena tidak sah. Kemudian yang keempat, tidak mau menyerahkan harta. Misal kaum muslimin yang tidak mau bayar zakat ataupun di Indonesia tidak mau bayar pajak. Nah, kalau di Indonesia contohnya seperti itu. Nah, kan kalau KKB ataupun yang lain-lain, mereka kan nggak mau membayar zakat karena mereka juga menentang pemerintahan. Kemudian yang terakhir, mereka secara jelas mengajarkan permusuhan atau ingin melakukan peperangan dengan pemerintah. Yang keenam, hikmah hukuman bagi pelaku buat. Yang pertama, sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau memberontak terhadap negara yang sah. Yang kedua, sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam sangat melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari perbuatan semena-mena. Nah, yang terakhir, membuat jerah pelaku pemberontak. Nah, intinya pemberontak itu sekumpulan orang atau kelompok yang ingin memberontak, ingin keluar ataupun tidak patuh terhadap pemerintah. Tapi dengan syarat yang tadi, harus mempunyai senjata, harus mempunyai pengikut, mempunyai imam yang mereka turuti, harus mempunyai alasan yang jelas. Sekarang saya tanya, jika demo mahasiswa ataupun demo buruh gitu ya, termasuk bukan atau bukan? Bukan. Termasuk, kan borong-borong kan memberontak. Oke, dua, ada termasuk, ada yang bukan. Yang termasuk Apa bersenjata toh? Senjatanya apa sabuk? Akar gas air itu senjata lho. Senjata itu polisi. Plastik. Oke, kalau demo mahasiswa bukan termasuk buat. Nah, sebenarnya kan demo itu apa sih kan Indonesia itu negara demokratis. Nah, jadi di Indonesia itu